guys, Kecabers, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya Bro Miftah. Kemarin saya sudah ngasih tips ya buat kalian tentang kesalahan yang sering dilakukan dalam mendesain kitchen set. Kali ini kita akan ngobrol soal Feng Shui. Percaya nggak sih kalian tentang Feng Shui? Percaya nggak percaya? Yuk kita dengar aja ya apa kata Feng Shui. Kadang kalau kita dikasih ada pertanyaan seperti ini guys ya, apakah rezeki, karir, kesehatan, dan hidup keluarga Anda banyak hambatan? Jangan-jangan itu semua dipengaruhi oleh Feng Shui dari rumah Anda loh guys. Tentu Anda tidak harus percaya mata-mata sih ya. Namun apa salahnya Anda mempertimbangkan beberapa prinsip Feng Shui dalam mendesain rumah, baik letak ruangan maupun dekorasi interiornya. Nah, kalau menurut Anda masuk akal, mungkin tidak ada ruginya ya untuk dicoba. Kan masuk akal. Selagi alasan itu masuk akal, kenapa nggak dicoba? Betul nggak? Nah, oke, berikut beberapa tips Feng Shui ya untuk rumah Anda. Anda yang punya pemahaman lebih silakan menambahkan dalam kolom komentar ya di bawah ini ya. Pada dasarnya Feng Shui berbicara tentang arus atau aliran, yakni aliran energi positif dan negatif yang leluasa melalui ruang, dan keleluasaan energi negatif untuk meninggalkan ruang. Dengan kata lain, Feng Shui berusaha membuat agar pengaruh negatif tidak terperangkap dalam ruangan tertentu dan memastikan bahwa pengaruh positif tetap ada di ruangan tersebut. Ngerasa ribet ya dengarnya? Dengarnya aja ngerasa ribet ya? Enggak juga sih. Karena pada dasarnya Feng Shui terkait dengan bentuk buju sanggar atau 4 persegi panjang. Itu denanya seperti itu. Dalam penerapannya, misalnya contohnya ruang makan di sudut ruang atau tempat tidur di lorong. Nah, itu dapat menghilangkan keseimbangan dan keharmonisan dalam ruangan tersebut. Seorang ahli Feng Shui tentu dapat menjelaskan lebih banyak hal, misalnya tentang 9 area dalam rumah yang dimulai dari pintu masuk sampai keluar belakang. Sang ahli misalnya dapat membantu merencanakan agar ruang home office Anda berada di area kemakmuran. Atau kalau Anda akan memulai bisnis kue misalnya, Anda perlu tahu bahwa dapur Anda harus berada di area karir. Feng Shui juga berbicara tentang penempatan elemen-elemen dekoratif. Misalnya nih sebuah patung atau lukisan bertema cinta. Mungkin tepat untuk penghias area cinta atau perkawinan yang biasa ada di bagian belakang dan sisi kanan dari pintu masuk. Anda mungkin ingin meletakkan setiap benda yang disarankan Anda mungkin meletakkan setiap benda yang disarankan Feng Shui di tempat-tempat yang sesuai. Jadi Anda akan dipandu nih guys, bagaimana untuk menempatkan sebuah patung seperti ini, di mananya seperti itu. Akan diarahkan oleh sang Feng Shui, ahli Feng Shui. Misalnya nih, toples berisi penuh uang receh misalnya di area biasanya diletakkan di area kemakmuran misalnya. Dan koleksi ensiklopedi bisa diletakkan di area pengetahuan yang akan melambangkan kebijaksanaan misalnya.
Saran dari ahli Feng Shui kadang juga agak sulit dimengerti sih ya secara literal gitu kan, dalam menyimpulkan energi yang dialirkan dalam rumah. Misalnya nih warna merah adalah warna yang penuh energi positif. Terus misalnya kaca dan cermin dapat merefleksikan atau membelokkan energi keluar ruang, seperti itu. Dan tentu saja semua itu tentu saja meminta seorang ahli Feng Shui jauh akan lebih baik sih. Di sini ada beberapa tips ya untuk dekorasi ruang ya, mungkin menarik ya untuk Anda. Anda bisa terapkan di rumah Anda. Mungkin tanpa bantuan sang ahli Feng Shui juga mungkin Anda bisa menerapkan sendiri ya, dengan mungkin dengan cara, mungkin sehabis nonton video ini bisa langsung dipraktekkan. Tips yang pertama, misalnya di ruang tidur, letakkanlah objek-objek berpasangan. Kita bisa meletakkan objek-objek berpasangan untuk menandai keinginan Anda akan perkawinan yang abadi. Jangan meletakkan benda dalam jumlah 3 yang menandai sesuatu yang lain di antara Anda dan pasangan Anda. Kalau Anda dan pasangan Anda sering bertengkar, misalnya seperti itu, singkirkanlah cermin atau tutuplah cermin yang konon akan menggandakan energi negatif. Nah itu guys. Kira-kira di kamar Anda ada cermin nggak? Pasti dalam desainnya juga kita bisa divariasikan ya guys ya. Antara pakai penutup atau lipat pas kita buka pas waktu digunakan aja, seperti itu. Kemudian tips yang kedua itu soal warna ya. Warna merah mempresentasikan kekuatan, kehangatan, dan energi. Tetapi terlalu banyak warna merah akan menyebabkan ruangan dan peristiwa yang terjadi dalam ruangan itu tidak tenang. Betul nggak guys? Kalau menurut ini ya, kalau diartikan dalam simpelnya itu, warna merah itu, iya benar, warna merah itu kekuatan, tapi akan berbentuk pada sikap yang emosional gitu loh. Merah, emosional. Ya enggak? Bener enggak guys? Jadi jangan terlalu dominan warna merah sih ya. Harus dikurangi warna merahnya biar memberikan suasana yang seimbang lah dengan warna-warna yang lain. Untuk yang ketiga, nah ini untuk tips untuk para jomblo nih. Jangan biarkan tempat tidur Anda menempel dinding. Bisa dibayangkan nggak? Tempat tidur harus dapat diakses dari kedua sisi. Nah, ini misalnya tempat tidurnya nih kadang ada yang dipojokkan ke pojok gitu kan, atau disampingkan, dipepetkan ke tembok gitu kan, matokan tembok. Nah, itu juga kurang bagus guys kalau menurut estetika, menurut saya sendiri ya. Jadi nggak ada ruangan yang kosong ataupun sudut mati. Oke, yang keempat, kalau Anda mempunyai banyak problem kesehatan ya, kita bisa cek area sebelah kiri tengah atau dari pintu masuk misalnya. Apakah ada kloset yang kotor, terus lemari yang berantakan, ataupun sampah. Membersihkan bagian ini dan menatanya ulang mungkin akan memperbaiki kesehatan Anda, dan pasti bukan sebaliknya kan. Nah, kalau ini masuk akal juga sih, karena sesuatu yang berantakan, sesuatu yang kurang bersih, sesuatu yang tidak beres, misalnya saluran apa gitu kan, dampaknya akan menimbulkan ketidaknyamanan gitu loh, baik itu kesehatan ataupun emosional kita. Kemudian yang nomor 5, konon sebaiknya toilet duduk mesti selalu dalam keadaan tertutup bila tidak dipakai.
agar uang Anda tidak ikut tersedot ke pembuangan. Nah, nih. Betul nggak guys? Apa kata Feng Shui? Nah, itulah kata Feng Shui. Nah, itu. Yang nomor 6, yang secara umum ya. Yang nomor 6, secara umum, terlalu banyak furnitur dan dekorasi dan aneka barang berserakan. Tidak disarankan karena dapat mengacaukan energi dan menghalangi aliran kesempatan dalam hidup, cinta dan karir. Walau untuk beberapa orang ya, tempat yang berantakan konon malah meningkatkan kreativitas katanya gitu. Tapi kan kayaknya bagusan yang rapi ya daripada yang berantakan gitu ya. Kalau rapi kan kita lihatnya itu enak, adem, terus kayak di hati itu kayak mencerminkan pribadi yang teratur gitu loh. Kalau semuanya itu serba rapi ya. Kalau menurut gue sendiri sih seperti itu. Dan yang ketujuh, buatlah ruang di depan pintu masuk bersih dan harmonis. Karena di situ adalah pusat karir dan secara umum Anda membutuhkan energi agar masuk ke dalam rumah dengan lancar. Nah itu masuk akal juga sih sebenarnya yang nomor 7 juga. Oke, dan yang terakhir adalah tips kita yang ke nomor 8. Warna di area karir sebaiknya hitam atau biru. Warna biru atau hitam di lantai atau karpet di depan pintu masuk. Yang konon dapat memperlancar aliran kesempatan masuk ke dalam rumah lancar seperti air. Wih. Untuk sebagian orang, Feng Shui bagi kebanyakan orang terdengar aneh sih. Ya enggak? Tetapi mungkin Anda dapat sepakat. Banyak hal dari Feng Shui dapat diterima akal sehat. Memperhatikan keseimbangan, terus harmoni, perspektif, dan simplicity sebagai kata kunci dalam hidup Anda dan dalam mendekorasi rumah. Nah, bukankah sebuah ide yang baik? Maka tak ada salahnya untuk mencoba sih. Nah, itulah kata Feng Shui. Kita percaya nggak percaya, tapi kita nggak bisa menelan mentah-mentah juga. Itulah. Oke? Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Video kita kali ini cukup di sini aja dulu ya. Kita lanjutkan untuk kesempatan mendatang. Jangan lupa subscribe, share, agar channel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.